like, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan bunyikan loncengnya juga ya. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran yang kali ini akan mengupas tentang regulasi sarana dan prasarana pada bagian 1. Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang regulasi? Kalau belum, mari kita bersama-sama mengenal regulasi sarana dan prasarana. Nah, setelah melihat tayangan berikut, kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan regulasi sarana dan prasarana, serta mengidentifikasi regulasi sarana dan prasarana. Lalu, apa sebenarnya regulasi sarana dan prasarana itu? Regulasi sarana dan prasarana adalah suatu peraturan tentang sarana dan prasarana kantor. Penerapan regulasi itu dapat beragam bentuk ya, mulai dari peraturan pemerintah, regulasi perusahaan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, regulasi mengenai sarana dan prasarana antar instansi bisa juga berbeda-beda. Namun, pada video pembelajaran kali ini, kita akan mengkaji regulasi sarana prasarana kantor berdasarkan 3 regulasi, yaitu yang pertama, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2013 tentang standar sarana dan prasarana di lingkungan Kementerian PAN-RB. Yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. Lalu, apa sebenarnya pengertian dari standarisasi sarana dan prasarana itu sendiri? Standarisasi itu dapat diartikan sebagai pedoman yang dipakai sebagai ukuran baku ruang kantor, perlengkapan kantor, juga kendaraan dinas. Apakah standarisasi sarana dan prasarana memiliki asas? Ya, standarisasi sarana dan prasarana itu memiliki beberapa asas. Di antaranya adalah tertib. Tertib berarti penataan sarana dan prasarana dilakukan secara teratur sesuai aturan. Kemudian adil, memberikan perlakuan yang sama. Selanjutnya ada transparan, yang berarti dapat diketahui oleh semua pihak. Kemudian ada efisien dan efektif. Selanjutnya ada asas manfaat, yang berarti hendaknya segala usaha dan kegiatan dapat meningkatkan kesejahteraan. Kemudian ada asas keselamatan dan kesejahteraan. Selanjutnya ada asas kepatuhan atau patuh atau taat kepada aturan. Dan yang terakhir ada akuntabel, yaitu sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Terkait dengan standarisasi, ada beberapa istilah yang harus teman-teman ketahui ya. Apa saja istilah-istilah tersebut? Yang pertama adalah sarana.
Prasarana adalah alat yang digunakan untuk membantu pekerjaan kantor. Nah, sarana ini ditujukan untuk barang-barang bergerak ya, atau barang-barang yang dapat dipindahkan. Yang kedua adalah prasarana. Prasarana adalah penunjang utama dalam kegiatan kantor. Dalam hal ini, prasarana itu ditujukan kepada barang-barang yang tidak dapat dipindahkan atau tidak bergerak. Contohnya seperti bangunan, gedung, tanah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah ruang kantor. Ruang kantor adalah tempat melakukan suatu pekerjaan. Misalnya adalah ruang kerja, ruang direktur. Yang keempat adalah ruang penunjang. Ruang penunjang adalah ruang yang berfungsi menunjang pelaksanaan pekerjaan secara tidak langsung. Contohnya seperti toilet, ruang arsip, kemudian ruang perpustakaan, kantin, lobi, dan sebagainya yang sifatnya menunjang pekerjaan kantor. Selanjutnya ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang digunakan untuk membantu mempercepat pekerjaan kantor. Selanjutnya ada rumah dinas. Rumah dinas ini adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah kendaraan dinas. Kendaraan milik pemerintah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas. Nah, itu tadi adalah istilah-istilah dalam standarisasi sarana dan prasarana kantor. Kemudian, kira-kira apa maksud dari penyusunan standar sarana dan prasarana? Maksud dari penyusunan standar sarana dan prasarana kantor itu ada 6 ya teman-teman. Yang pertama, memberikan ketentuan penggunaan ruangan kantor, perlengkapan kantor, juga kendaraan dinas. Nah, dengan adanya standar sarana dan prasarana, diharapkan para pegawai akan menggunakan ruang kantor, perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, memberi keseragaman penggunaan ruang kantor juga perlengkapan kantor, sehingga tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, mendukung kelancaran proses pekerjaan kantor. Yang selanjutnya, memudahkan komunikasi dan hubungan kerja yang baik. Yang kelima, mendukung kelancaran tugas, pengawasan, dan pengamatan. Dan maksud yang keenam adalah memudahkan pengamanan arsip juga dokumentasi kantor. Nah, itu tadi adalah maksud adanya standar sarana dan prasarana kantor. Kemudian, tujuan dari regulasi sarana dan prasarana itu apa ya kira-kira? Adakah dari kalian yang bisa membantu menjawab? Nah, tujuan dari regulasi sarana dan prasarana itu ada 4. Yang pertama, menciptakan keleluasaan bergerak secara sehat. Di dalam regulasi sarana dan prasarana itu sudah ditetapkan berapa seharusnya ukuran ruang kantor, bagaimana cara penataannya, sehingga dengan begitu akan menciptakan keleluasaan bergerak secara sehat. Yang kedua adalah mewujudkan penataan yang bernilai estetika atau keindahan. Yang ketiga, menciptakan keselamatan, keamanan,
kesehatan dan kenyamanan kerja. Nah, jika mematuhi regulasi sarana dan prasarana, maka akan tercipta suatu K3 perkantoran. Tujuan yang terakhir, yang keempat adalah mewujudkan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oke, bagaimana dengan pembahasan materi kali ini? Sudah cukup ya untuk memperkenalkan kalian pada regulasi? Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai akhir. Jangan lupa, nantikan kelanjutan dari bab regulasi dengan tema mengemukakan regulasi sarana dan prasarana pada bagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.